Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 2, Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Di sini saya Revanus Aulia dengan NIM C1 channel 24072 ingin mempresentasikan materi tentang subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, dan tarif PPh badan. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian pajak penghasilan badan, di mana wajib pajak badan ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan, di mana penghasilan dimaksud itu adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan keperluan apapun, termasuk misalnya untuk menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada subjek pajak penghasilan badan, itu di mana subjek pajak ini adalah segala sesuatu yang dituju oleh undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak, sehingga subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai penghasilan untuk dijadikan sasaran pengenaan pajak. Di mana subjek pajak ini ada dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Untuk subjek pajak PPh dalam negeri itu badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria. Yang kedua, untuk luar negeri itu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia. Nah, di sini ada tidak termasuk subjek pajak, itu berdasarkan pasal 2 UU nomor 36 tahun 2008, itu ada kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomat, dan konsultan negara asing. Yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional. Yang keempat ada pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, terus ada objek pajak penghasilan badan, di mana dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis ini kepada wajib pajak. Penghasilan ini dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, itu ada penghasilan dari modal atau investasi. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Yang keempat ada laba usaha atau keuntungan bersih dari kegiatan usaha. Yang kelima itu ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, yang terakhir ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini ada norma perhitungan PPh badan, di mana dalam perhitungan PPh ini, khususnya bagi wajib pajak badan, dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak penghasilan terutang itu disebut penghasilan kena pajak yang dapat dikurangi biaya sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU PPh dan biaya yang tidak boleh menjadi pengurangan sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU PPh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perhitungan PPh badan. Nah, di mana ada dua nih. Yang pertama itu mengetahui penghasilan kena pajaknya, di mana perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh badan ini terlebih dahulu diketahui nominal penghasilan kena pajaknya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskalnya. Yang kedua itu menghitung pajak penghasilan terutang. Nah, di mana untuk mendapatkan nominal ini kita tuh dapat mengalihkan nih penghasilan kena pajaknya dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, selanjutnya ada pembukuan PPh badan, di mana pembukuan ini tuh harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Nah, misalnya nih, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan itu menentukannya lain gitu. Nah, untuk pembukuan ini harus diselenggarakannya di Indonesia. Nah, dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau menggunakan tata cara lainnya yang diizinkan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Nah, selanjutnya ada tarif perhitungan PPh badan, di mana itu ada 3. Yang pertama, tarif 12,5 itu bagi wajib pajak badan yang
peredaran brutonya itu tidak melebihi jumlah dari 4.800 miliar rupiah. Nah, untuk tarif 12,5 ini untuk sebagian pajak penghasilan, penghasilannya itu kena pajak gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada tarif 25% bagi wajib pajak badan, di mana tarif 25% ini untuk peredaran bruto melebihi jumlah 50 miliar. Nah, jadi ketiga tarif ini berbeda-beda peredaran brutonya. Yang untuk 12,5 itu peredaran brutonya tidak melebihi dari 4.800 miliar rupiah. Sedangkan yang 25% itu peredaran brutonya melebihi jumlah 50 miliar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.